Halo Sobat Kreatif, selamat datang kembali di Cakap Horor episode 2. Jadi Cakap Horor kali ini akan ditemani bersama saya Jingga. Nah, Sobat Kreatif tentunya pernah mendengar nih atau bahkan memiliki pengalaman tersendiri tentang kisah-kisah horor di kampus kita tercinta. Pastinya di setiap kampus tidak terlepas dari berbagai banyak cerita-cerita misteri atau horor kan ya Sobat. Mulai dari dosen, mahasiswa, ataupun penjaga kampus pun pasti pernah mengalami cerita-cerita horor tersebut. Nah, maka dari itu pada Cakap Horor kali ini kita akan mengulas kisah-kisah cerita horor yang menarik sebagai pengalaman yang tidak terlupakan dalam kehidupan kampus seorang mahasiswa. Oke Sobat Kreatif, kita akan mengawali Cakap Horor ini langsung dari narasumbernya yang tentunya juga berpengalaman ya. Kan kemarin kita udah ngundang salah satu alumni ya. Sekarang kita akan mengundang salah satu dosen ilmu komunikasinya langsung, yaitu Pak Dana. Halo Pak Dana. Halo. Gimana nih Pak kabarnya? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Aman kan Pak? Enggak. Oh, aman. Barangkali sebelum jadi narasumber di sini nih, mungkin Pak Dana mungkin baru aja Pak Dana dapat pengalaman horor nih buat kita ceritain bareng-bareng di sini. Ada sih, tapi enggak baru-baru banget. Oke. Sebelum mulai, aku ada pertanyaan nih buat Pak Dana. Pak Dana nih tipe orang yang percaya nggak sih sama hal-hal mistis? Percaya dong. Percaya, oke. Kita akan bahas ya. Apa aja sih pengalaman Pak Dana, pengalaman horor Pak Dana di kampus ini? Ada beberapa sih, beberapa. Mulai dari yang mana dulu nih? Kan banyak sih itu. Mulai dari terserah Pak Dana yang menarik, menurut Pak Dana menarik. Yang menarik kalau gitu tingkatannya tak bagi dari yang biasa sampai yang lumayan gitu ya. Jadi kalau ini kan intro dulu ya, jadi intermezzo dulu. Biasanya kan ini kejadiannya kalau pas aku ngajar malam gitu ya, soalnya di kampus itu ada perkuliahan yang memang kelas malam. Jadi aku kalau ngajar malam itu paling enggak selesainya jam 9. Itu minimal jam 9 biasanya selesainya. Nah kalau yang pengalaman horor biasa itu aku ngalaminnya di lantai 3 gedung I atau Pasca Sarjana. Lantai 3 gedung I Pasca Sarjana. Emang biasanya kalau kelas malam selesai jam 9 itu di situ cuma tinggal kelas aku aja. Jadi cuma tinggal satu kelas tuh yang nyala. Jadi semuanya udah nggak ada kelas. Jadi biasanya kalau jam 9 itu cleaning service atau OB itu sudah matiin kelas-kelas yang lain sepi banget. Jadi kayak udah matiin kelas yang lain gitu, tinggal kelas aku. Nah biasanya kan kalau perkuliahan tak akhiri itu teman-teman mahasiswa kan langsung pulang. Otomatis aku yang dosen masih ringkes laptop, masih ngapain, masih di kelas gitu ya. Ya udah masih di kelas, otomatis kalau waktu aku keluar itu udah sepi, mahasiswa juga nggak ada, udah turun. Udah benar-benar sepi nih ya Pak? Benar-benar sepi, udah tinggal aku sendiri, di gedung itu cuma tinggal aku sendiri. Waduh. Jadi udah gelap, yang nyala cuma tinggal sorot lampu kelas, terus aku udah cuma tinggal aku sendiri, keluar lah. Kan tangganya itu kan di luar, di gedung ini, di Pasca Sarjana itu di luar. Jadi aku turun tuh ada yang manggil. Manggil gimana tuh? Manggilnya tuh kayak itu dengar jelas ya Pak? Dengar jelas dan itu arahnya dari kelas yang kosong. Gitu. Jadi itu yang dari mana Pak? Dari Pasca Sarjana gedung I. Terus selanjutnya gimana Pak? Selanjutnya di kamar mandi gedung F lantai 2. Gedung F lantai 2. Gedung ini. Kamar mandi itu. Deket ya? Iya, gedung F lantai 2. Kamar mandi itu yang sebelah tangga. Ya, gimana tuh Pak? Itu sama sih waktu itu ngajar malam juga, terus keluar dari kamar mandi itu juga ada yang manggil. Gimana tuh manggilnya? Tapi manggilnya dari belakang. Kan ini aku mau keluar kamar mandi. Mau keluar kamar mandi, kan berarti belakang kan udah kosong nih. Kan aku dari sana kan, nggak ada orang gitu. Dia manggil kayak hei. Merinding nggak tuh Pak rasanya? Ya, lumayan lah. Terus ada lagi yang lebih menarik, lebih menarik di lantai 9, lantai 8 dulu deh. Lantai 8 gedung L. Gedung perkuliahan. Geraha Wiyata. Wiyata benar, Geraha Wiyata. Itu di lantai 8
sama habis ngajar malam terus ada udah selesai kan ngajarnya udah selesai, kami keluar lah. Mahasiswa pasti keluar dulu kan, pasti keluar dulu, otomatis aku masih di kelas, ringkes tuh, beres-beres barang, habis gitu udah ada bau melati. Ada bau melati. Nah tapi itu masih ada teman-teman mahasiswa di kelas pada waktu itu, ternyata ada yang bau juga. Ya udahlah, karena ya udah biasa kan. Terus habis gitu kelasnya udah selesai, mereka keluar. Nah kayak biasa aku dosen paling keluar akhir sendiri, paling keluarnya akhir. Terus harus beres-beres dulu, beres-beres laptop dan segala macem. Otomatis keluaran terakhir. Nah itu udah sepi juga di situ jam 9. Udah curiga nggak tuh Pak kalau kayak ada hal-hal? Enggak ya, karena aku pikir ini parfumnya teman-teman mahasiswa, jadi enggak curiga. Iya kan, diajari teman-teman mahasiswa selalu positif thinking gitu. Jadi emang positif thinking kalau itu parfumnya mahasiswa, parfum mahasiswa. Lalu aku keluar. Nah di lantai 8 itu kalau di belakangnya meja dosen, di sini tuh ada kayak lubang gitu di sini. Lubang keluar yang ditutup kayak cuma pakai triplek. Ya kan teman-teman mahasiswa nggak sadar, tapi kalau kami yang dosen-dosen itu tahu kalau ini tuh sebenarnya lubang bolong gitu, cuma ditutup oleh triplek. Jadi kayak lubang ventilasi gitu loh. Itu ada manggil dari sini. Manggil. Hei. Gitu. Serem ya. Terus baunya makin wangi. Terus gimana reaksinya Pak Dana saat itu? Buru-buru dong. Takut juga ya ternyata. Takut lah. Langsung kabur nggak tuh? Langsung kabur. Nah, nggak enaknya kalau di lantai 8, itu nunggu liftnya lama. Oh, berarti naiknya pakai lift ya nggak? Kalau buru-buru biasanya langsung naik tangga. Enggak. Nah, tangga lebih serem karena lampunya udah mati kalau malam kan kalau di tangga. Jadi aku naik nunggu lift kan, nunggu lift. Nah, kan udah sepi semua. Otomatis kan nunggu lift itu kan ada ini ya. Lift itu kan pintunya agak kaca. Kalau kita lihat di pintu lift, kita bisa lihat belakang kita kan. Lorong itu, lorong lantai 8. Itu kayak ada bayangan yang lewat. Oh, berarti ya udah langsung pencet liftnya. Kayaknya nih hantunya ini ngincer Pak Dana ya. Jangan dong. Ini di sini aku masih lama. Ikutin sampai pulang. Jangan dong. Lanjut nih Pak, ada cerita horor. Lantai 8, kita naik satu lantai. Lantai 9. Lantai 9. 9. Tetap nih gedungnya tetap gedung tel. Grawiyata. Wiyata lantai 9. Jadi waktu sebelum pandemi sebenarnya ke lantai 9 ini kan dipakai ya. Dipakai. Tapi waktu pandemi kan 2 tahun nggak dipakai. Sekarang yang nggak dipakai ya. Sekarang nggak dipakai soalnya masih direnov. Buat mahasiswa baru yang nggak tahu lantai 9 nih, diceritakan langsung besok ke lantai 9. Jadi lantai 9 itu nggak dipakai, sekarang nggak dipakai soalnya masih direnov. Cuman pada waktu sebelum pandemi itu aktif dipakai terutama buat seminar-seminar. Acara-acara gitu ya? Acara-acara. Jadi lantai 9 itu bentuk dudukannya kayak bioskop gitu loh. Naik gitu. Jadi kayak teater yang sekarang bentuk itu diadopsi oleh gedung A lantai 6 yang besok buat acara. Acara taktif. Taktif. Nah, lantai 9 pada waktu itu aku ada acara conference atau seminar. Seminarnya ilmu komunikasi kebetulan. Aku panitia juga di situ. Panitia waktu itu inget banget sore-sore. Sore kejadiannya. Sore kejadiannya, masih sebelum maghrib lah. Masih ada lah matahari gitu. Kan panitianya ada dosen sama mahasiswa. Nah, ada dosen sama mahasiswa. Lalu habis gitu aku ke lantai 9 sama mahasiswa anak-anak divisiku nih, panitia waktu itu aku perlengkapan. Masih rame-rame ya? Masih rame. Kan kita nih angkat-angkat barang ke lantai 9 ke ruangannya. Ya kan, ke ruangannya gitu ya, kami angkat-angkat. Nah, pada waktu itu kebetulan habis angkat-angkat, aku sama satu orang anak, itu kalau itu namanya Jimmy. Itu angkatan 2015, itu Jimmy. Aku sama Jimmy itu mau buang air kecil ke kamar mandi. Toilet. Toiletnya masih di lantai 9 ya? Lantai 9. Tapi memang toilet di lantai 9 itu juga terkenal horor. Tapi daripada kami turun, ya udahlah di situ ya. Di situ lantai. Membaringkan diri. Kamu pikir ada apa sih sore-sore kan? Ini belum malam gitu. Masih ada apalagi sore masih enggak takut-takut. Enggak lah, apalagi kan rame kan di ruangan dalam. Oke. Saya dulu mau buang air kecil lah di kamar mandi. Buang air kecil,
Terus akhirnya sebelum kami buang air kecil, sesudah sih itu, udah kan udah selesai. Ya. Terus waktu, berarti kan kami tahu nih kamar mandi ini kosong. Kamar mandi ini kosong. Udah nggak ada orang ya? Nggak ada. Selain Pak Dana dan Kak Dan Jimmy. Jimmy, sama Jimmy. Kosong. Terus kalau teman-teman tahu nanti kalau mungkin nanti akan ngecek di lantai 9, kamar mandinya itu nggak ada ventilasi. Oh nggak ada, jadi tertutup banget. Tertutup ya, banget, cuma ada kaca jendela, cuman Iya. itu ketutup, nggak bisa dibuka, nggak ada angin, nggak mungkin ada angin. Di situ panas banget, lantai 9 itu panas banget, nggak ada angin. Kami habis buang lah air kecil, udah mau keluar, ada yang Manggil bukan lagi. manggil sih, cuman kayak Oh suara-suara gitu, gitu. suara-suara. Aku sama Jimmy dengar, Sama-sama dengar. sama-sama berarti? dengar, berhenti. Cuma perasaan Pak Dana Nggak, aja. cuma perasaan. Oh. Berhenti, kami berdua berhenti di situ. Udah mau jalan keluar, berhenti terus kami nanya nih, denger nggak? Ya denger nggak? Nah terus kami berdua mau ngecek kan ada orang nggak? Padahal tadi nggak ada orang Nggak di ada. belakang Iya, di nggak kamar ada. mandi. Mau ngecek lah kami berdua, mau ngecek. Masuk lagi. Masuk lagi. Nah kan di kamar mandi itu ada pintu-pintu buat masuk kamar mandinya. Jadi Iya. ada pintu yang utama, terus ada pintu-pintu kecil. Iya. Nah pintu kecil ini tadi waktu kami ngecek tiba-tiba kebanting. Kebanting Keras sendiri? banget. Kebanting sendiri. Ini nggak ada angin. Terus posisinya Pak Dana itu masih di dalam setelah ngecek gitu. Setelah ngecek masih di dalam. Terus habis gitu pintunya kebanting sendiri. Iya. Keras banget, jadi kayak berat gitu, keras banget. Dan ya kami nggak lihat, cuman itu suaranya benar-benar di pintu itu. Saya langsung langsung lari keluar aja. Langsung lari lah itu sih enggak, itu langsung kira lari. masih ditelusuri gitu. Enggak ya. Oke. Langsung lari. Itu sih. Udah apakah ada pengalaman cerita-cerita lagi yang lebih menarik? Enggak sih. Oh, ini di lab psikologi ya? Oh, ada lagi. Ada cuman- lagi nih. Banyak ya ternyata ya. Ya lumayan lah kampus kalau malam. Iya, apalagi kalau malam ya, pasti banyak lah cerita-cerita. Pasti lah. Nanti Jingga bisa coba sendiri. Oh, enggak, terima kasih. Kalau di ini kita lanjutin ya berarti ya? Lanjut. Kita lanjut ya. Berarti kalau yang di lab psikologi, karena aku parkirnya biasanya di gedung parkir lantai L, gedung L, itu biasanya berarti kalau dari FISIP aku harus ngelewatin psikologi lantai 2. Harus ngelewatin psikologi, otomatis aku harus melewati lab psikologi namanya. Lab psikologi itu kalau malam dia udah gelap ya. Dia sore aja udah gelap gitu. Kalau malam agak malam sedikit, kira-kira ya jam-jam segini itu udah gelap ya. Nah biasanya aku lewat situ dan itu biasanya lampunya udah dimatiin. Itu posisinya habis ngajar ya, habis Habis ada ngajar. kelas. Habis ngajar, aku mau pulang, terus ngelewatin lah lab psikologi. Emang hawanya udah nggak enak, memang tiap lewat situ tuh aku emang udah ngerasa nggak enak gitu hawanya. Jadi aku lewat situ, nah kebetulan lab psikologi itu pintu-pintu tembok-temboknya di sini tuh kaca, tapi kaca yang buram gitu loh, jadi ada stiker buram. Nah itu di situ aku dari ujung mata ini kelihatan, kan aku jalannya lurus ke sana ya, lurus ke sana gitu, tapi dari ujung mata ini kelihatan kayak ada orang berdiri banyak banget. Banyak di sepanjang kaca ini. Itu sendiri Pak Dana, sendiri. Hmm. Wah, serem juga ya. Jadi was-was nih mau lihat mau lewat tempat-tempat yang udah diceritain tadi. Gimana nih sobat kreatif? Apakah serem ceritanya atau juga sobat kreatif nih juga pernah mengalami pengalaman yang sama nih? Seperti Pak Dana, seperti pengalaman yang udah diceritain Pak Dana tadi. Oke, Jingga, akhirnya ya Jingga ya. Tadi setelah aku cerita-cerita banyak ya Jingga. Kira-kira kamu kan mahasiswa baru nih ya, mahasiswa baru. Yang baru masuk kira-kira berapa bulan Jingga? Berapa ya? 3-4 bulan ya. 3-4 bulan. Baru UTS kan? Iya, baru UTS. Di sini udah pernah ngalamin nggak kira-kira kejadian horor apa yang tadi kayak tak ceritain? Oh, untuk sekarang sih belum ya. Karena kan saya sendiri masuk kelas siang, jadi kalau siang nggak mungkin juga ya ada hal-hal itu. Oh, belum? Iya. Oh, belum ya. Dan nggak pernah juga sih, nggak pernah mengalami hal-hal seperti Pak Dana itu. Oh, belum. Belum. Abis ini ya mungkin ya. Oh. Ya, 1 jam lagi gitu ya mungkin ya. Oke, kan kamu belum pernah mengalami ya? Iya. Belum pernah mengalami. Belum. Kalau dari cerita-cerita yang tak ceritain tadi, yang aku ceritain tadi, kira-kira ada yang bikin Jingga penasaran nggak sih?
Ada sih. Apa itu? Yang kan saya kan sering kelas di Grawiyata lantai 8. Jadi saya penasaran nih cerita yang Pak Dana itu di lantai 8 Grawiyata. Seperti apa sih vibes-nya di sana ya. Gimana sih? Apalagi kalau malam, jam segini, ini biasanya kalau Jumat kan udah nggak ada kuliah nih kalau malam jam segini. Oh, jam segini udah. Biasanya udah kelar. Kalau Jumat itu jarang. Coba nanti Jingga cek lah di lantai 8 Waduh. ya. Mungkin bisa ngevlog sendiri di lantai 8 biar nanti temen-temen kota atau temen-temen cakap sini tahu ya. Ada agak ini ya. Terapa nih? Waduh, merinding banget nih Pak. Kayaknya nggak dulu deh. Terima kasih. Oke. Udah mau berakhir aja nih episode Cakap Horor kali ini. Gak kerasa ya sobat. Sebelum episode kali ini berakhir, saya sebagai pemandu Cakap Horor ini berterima kasih kepada seluruh pihak yang ada di sini. Terima kasih juga Pak Dana. Terima kasih pada para kru produksi yang telah terlibat, dan terima kasih Sobat Kreatif yang udah ngikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di Cakap episode selanjutnya. Stay tune terus karena we'll come back to you. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Kotak TV. Dah.